Di bawah kibaran merah putih dan birunya cakrawala, prajurit Jalasena berdiri gagah sebagai penjaga lautan Nusantara. Dengan semangat juang yang tak pernah pudar, mereka mengabdi untuk kejayaan bangsa dan menjaga kedaulatan perairan tanah air. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi Minggu keempat bulan Desember kembali hadir menyapa Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2. Bersama saya Dea, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Evaluasi kinerja jelang akhir tahun, Pangkoarmada 2 pimpin Morning Brief. Pangkoarmada 2 Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo memimpin Morning Brief yang diikuti oleh seluruh pejabat utama, Komandan Satuan dan Kasatker Koarmada 2 bertempat di gedung VIP Nala Markas Koarmada 2 Ujung Surabaya. Morning Brief ini bertujuan untuk memberikan pengarahan, menyampaikan kebijakan pimpinan TNI Angkatan Laut maupun sebagai wadah untuk evaluasi kinerja masing-masing satuan kerja di jajaran Koarmada 2, terlebih menjelang akhir tahun 2024. Hal tersebut berhubungan erat dengan kelancaran dan kesuksesan Koarmada 2 dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai salah satu komando utama operasi. Koarmada 2 gelar upacara 17-an dan peringati Hari Bela Negara. Komando Armada 2 menggelar upacara 17-an yang dipimpin oleh Pangko Armada 2 Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo, diwakili Kepala Staf Koarmada 2 Laksamana Pertama TNI Iswarto Mter Opsla selaku Inspektur Upacara. Upacara diikuti seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil Koarmada 2 bertempat di Dermaga Madura Koarmada 2 Ujung Surabaya. Di tempat yang sama namun di waktu yang berbeda, Komando Armada 2 juga menggelar upacara dalam rangka peringatan Hari Bela Negara tahun 2024 yang dipimpin oleh Pangko Armada 2 Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo, diwakili Kepala Staf Koarmada 2 Laksamana Pertama TNI Iswarto Mter Opsla, dan diikuti oleh seluruh prajurit serta pegawai negeri sipil Koarmada 2. Kapal perang PC-60 siap perkuat Koarmada 2. Pangkoarmada 2 turut saksikan peresmiannya. Dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo, didampingi Ketua Daerah Jalasnas Armada 2 Nyonya Dian Ariantio Condrowibowo, menghadiri upacara peresmian dua kapal perang jenis PC-60, yakni KRI Hampala 880 yang akan memperkuat satuan kapal patroli Lantamal 11 Merauke jajaran Koarmada 3 dan KRI Lumba-Lumba 881 yang akan bergabung dengan satuan kapal patroli Lantamal 13 Tarakan jajaran Koarmada 2. Upacara peresmian berlangsung di Dermaga KBT Sunda Kelapa, Jakarta. Dalam upacara tersebut, Kasal didampingi Ketua Umum Jalasnas Nyonya Vera Muhammad Ali juga mengukuhkan komandan untuk kedua kapal baru. Mayor Laut Pelaut Haris Sandi Wibowo dikukuhkan sebagai Komandan KRI Hampala 880. Sementara Letkol Laut Pelaut Guntur Prasetyawan ditetapkan sebagai Komandan KRI Lumba-Lumba 881. Koarmada 2 siap berkolaborasi hadapi bencana hidrometeorologi. Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo yang diwakili Kasko Armada 2 Laksma TNI Iswarto Mter Opsla menghadiri rapat koordinasi siaga darurat banjir yang dipimpin penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono bertempat di Gedung Graha di Surabaya. Pada rapat tersebut, PJ Gubernur Jatim meminta seluruh stakeholder untuk melakukan mitigasi dan juga melakukan persiapan menghadapi darurat bencana di mana saat ini Jawa Timur telah memasuki musim penghujan, sehingga bencana hidrometeorologi menjadi ancaman yang perlu diwaspadai. Dengan upaya kesiapan sarana dan prasarana dan dilengkapi dengan kekuatan personil yang ada, maka Jawa Timur optimis dalam posisi siap dan berupaya untuk meminimalkan dampak bencana. Koarmada 2 gelar briefing evaluasi akhir tahun 2024 terhadap Kasatker dan Perwira.
Komando Armada 2 terus berupaya mengoptimalkan kinerja personilnya melalui briefing evaluasi akhir tahun 2024 kepada para Kepala Satuan Kerja atau Kasatker dan Perwira oleh Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo melalui Kasko Armada 2 Laksma TNI Iswarto MT Opsla di Long Majapahit Markas Ko Armada 2 Ujung Surabaya. Dalam briefing tersebut, Laksma Iswarto menyampaikan jika Pangko Armada 2 menaruh perhatian terhadap upaya optimalisasi kinerja personil baik militer maupun PNS sebagai tulang punggung melalui gaya kepemimpinan para kasatker dan para perwira. Hal yang dimaksud berupa mampu memahami situasi yang dialami personil lewat pendekatan komunikasi juga dengan meningkatkan jam komandan. Kunjungi Lantamal 7 Kupang, ini pesan Pangko Armada 2 kepada para prajurit Jalasena. Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo bersama Ketua Daerah Jalasena Armada 2 Nyonya Dian Ariantio Condro Wibowo melakukan kunjungan kerja ke Lantamal 7 Kupang. Dalam kunjungan ini, Pangko Armada 2 memberikan pengarahan kepada seluruh keluarga besar Lantamal 7 sekaligus meresmikan dua fasilitas utama, yakni Gedung Hiperbarik Oksigen Terapi Center dan Gedung Marseling WZ Johannes. Pangko Armada 2 memberikan penekanan khusus pada penghindaran gaya hidup hedonisme, peningkatan keharmonisan keluarga, dan peran strategis Jalasena dalam mendukung tugas suami. Rumah tangga yang harmonis akan meningkatkan semangat kerja dan menjaga nama baik institusi. Tegas orang nomor 1 di jajaran Ko Armada 2 ini. Tergabung dalam Satgas MTF TNI Konga 28P Unifil, KRI Sultan Iskandar Muda 367 tolak dari Jakarta menuju Lebanon. KRI Sultan Iskandar Muda 367 salah satu unsur unggulan Satuan Kapal Eskorta Ko Armada 2 secara resmi dilepas oleh Inspektur Jenderal TNI Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Kapal perang kebanggaan TNI Angkatan Laut ini akan menjalankan misi perdamaian dunia di Lebanon sebagai bagian dari Satuan Tugas atau Satgas Maritime Task Force TNI Konga 28P Unifil tahun anggaran 2024 di bawah pimpinan Komandan KRI SIM 367, Letkol Laut Pelaut Anugrah Anarullah selaku Komandan Satgas. Acara pelepasan digelar di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Tongkat Komando Komandan Lantamal 7 Kupang resmi berganti tangan. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Lantamal 7 Kupang di lapangan Mako Lantamal 7. Dilanjutkan acara Ramatama di Gedung WZ Johannes Lantamal 7 Kupang. Jabatan Komandan Lantamal 7 diserahkan dari Laksma TNI Putu Darjatna kepada Laksma TNI Irwan Spesiagian. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo yang diwakili Kepala Staf Ko Armada 2 Laksamana Pertama TNI Iswarto MT Opsla turut menghadiri apel gelar pasukan Operasi Lilin Semeru 2024 di Markas Polda Jawa Timur. Apel yang dipimpin oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Dr. Andes Imam Sugianto MSI ini melibatkan ribuan personil gabungan dari berbagai instansi untuk memastikan keamanan tempat ibadah, pusat keramaian, hingga jalur transportasi di Jawa Timur dalam rangka menciptakan perayaan yang aman dan damai. Di hari yang sama, Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo diwakili Laksma TNI Iswarto juga menghadiri acara pisah sambut Gubernur Akademi Angkatan Laut di Gedung Maspar di Surabaya. Acara ini menandai serah terima jabatan dari Laksda TNI Supardi kepada Laksda TNI Dato Rusman SN yang disaksikan oleh para pejabat utama Akademi Angkatan Laut, Ko Armada 2, dan tamu undangan lainnya. Momen ini menjadi refleksi atas dedikasi Laksda TNI Supardi sekaligus harapan untuk kemajuan Akademi Angkatan Laut di bawah kepemimpinan yang baru. KRI Sultan Iskandar Muda 367 dari jajaran Satuan Kapal Eskorta Ko Armada 2
akan kembali mengemban misi mulia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kapal perang kebanggaan TNI Angkatan Laut ini tergabung dalam Satuan Tugas Maritime Task Force TNI Kontingen Garuda 28P Unifil 2024 siap melaksanakan misi perdamaian PBB ke Lebanon. Sebelum bertolak menuju wilayah misi, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali memberikan pengarahan khusus kepada seluruh personil Satgas di Komando Lintas Laut Militer Jakarta Utara. Panglima Komando Armada II Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo bersama Ketua Daerah Jalasnastri Armada II Nyonya Dian Ariantio Condrowibowo menghadiri kegiatan makan bergizi di Lanal Maumere. Program ini yang ditujukan bagi anak-anak yatim piatu dan purnawirawan TNI Angkatan Laut merupakan bagian dari kegiatan serentak TNI Angkatan Laut di seluruh Indonesia yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali melalui Vikon. Kegiatan ini mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran pentingnya gizi bagi masyarakat. Selain itu, Pangko Armada II juga mengunjungi posko pengungsian korban erupsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Bersama Nyonya Dian Ariantio Condrowibowo, beliau meninjau langsung kondisi para pengungsi, memberikan bantuan, serta menyampaikan dukungan moral kepada mereka. Dengan penuh kepedulian, Laksda Ariantio menegaskan komitmen TNI Angkatan Laut untuk selalu hadir bersama masyarakat di setiap situasi, termasuk dalam menghadapi bencana. Pangko Armada II Laksda TNI Ariantio Condrowibowo yang diwakili Kasko Armada II Laksma TNI Iswarto Mter Opsla menghadiri pembukaan lomba menembak Piala Pangdiv II Kostrad dalam rangka memperingati HUT ke-79 TNI dan Hari Juang Kartika tahun anggaran 2024 bertempat di lapangan tembak Vicada Shooting Range Malang. Acara tersebut secara resmi dibuka oleh Pangdiv II Kostrad Majen TNI Susilo SIP. Olahraga menembak menjadi ajang penting untuk menguji kemahiran para peserta dalam hal akurasi dan kecepatan dengan berbagai kategori yang dipertandingkan. Penyelenggaraan lomba ini didukung oleh Perbakin yang menaungi dan mengawasi seluruh kegiatan serta organisasi bidang menembak di Indonesia. Panglima Koarmada II Laksda TNI Ariantio Condrowibowo bersama Ketua Daerah Jalasnastri Armada II Nyonya Dian Ariantio Condrowibowo melakukan kunjungan kerja ke Pangkalan TNI Angkatan Laut Labuan Bajo, Lantamal 7 Kupang, salah satu jajaran Koarmada II. Kehadiran keduanya disambut langsung oleh Komandan Lanal Labuan Bajo, Letkol Laut Pelaut Iwan Hendra Susilo STM Teropsla, serta seluruh prajurit dengan penuh antusias. Menyambut kedatangan Pangko Armada II, prajurit Lanal Labuan Bajo menampilkan yel-yel khas yang penuh semangat. Kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan dari Pangko Armada II kepada keluarga besar Lanal Labuan Bajo, termasuk prajurit, PNS, dan Jalasnastri setempat. Netizen, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada II hanya di akun media sosial resmi kami. Bersama Koarmada II, kita bergerak maju mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ingat, di laut kita jaya. Celos Veva, Jaya Mahir.